semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Bego Aso, NIM 2018 410107. Jadi baik, video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dengan dosen pengampu Ibu Dr. IR Nonok Supartini SPT MP IPM. Jadi baik, itu saja perkenalan singkatnya. Oke, langsung saja ke materi pembahasan pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Opan, dari kampus Universitas Tribana di Malang. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya Bapak atas segala kegiatan Bapak di keterangan ini. Jadi kan sedikit saya mau tanya, kira-kira selama pemeliharaan sampai berapa lama? Kalau mulai kecil ini 1,5 tahun, yang hitam itu, yang ini beli hanya 4 bulan belinya sudah besar. Jadi kalau untuk pakan tuh ambilnya dari mana? Ladang. Nah di sini berarti di belakang ini kan banyak feses, Pak. Iya. Feses atau kotoran ini mau dikelola ke jadi apa ini? Jadi pupuk. Jadi pupuk diaplikasikan ke tanaman apa? Tanaman jeruk, lombok, jagung, padi juga. Nanti kalau setelah panen padi, apakah hasil samping dari tanaman padi kayak jerami dan lain sebagainya diberikan kepada ternak atau tidak? Diberikan kepada ternak. So, kembali ke ternak. Berarti ada hubungan ya, Pak? Iya. Dari kotoran sapi nanti Kembali. dipupuk, Ya. diterapkan atau diaplikasikan ke tanaman padi, nanti hasil Diberikan. samping dari pertanian tanaman padi sapi. diberikan kepada sapi. Jadi Ya. ada integrasi ya, Pak? Ya. Ada hubungan kedua padi. Jadi saya pikir begitu saja, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya apa? Jadi topik umum adalah sistem pertanian terpadu, di mana sistem pertanian terpadu itu terdiri atas integrasi dari tanaman, pangan, serta ternak. Oke, jadi ada beberapa pengembangan dari sistem pertanian terpadu, yaitu yang pertama, tanaman pangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok manusia, sedangkan hasil samping dari tanaman pangan itu sendiri dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti yang kita lihat di belakang ini. Yang berikut, jadi hasil dari hasil samping dari usaha peternakan itu bisa dimanfaatkan menjadi biogas atau menjadi sumber energi, misalkan untuk listrik dan lain sebagainya. Yang berikut, dari hasil samping usaha peternakan itu sendiri, dalam hal ini kotoran dari ternak itu sendiri bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, yang dimana pupuk kompos itu bisa dimanfaatkan kembali untuk diaplikasikan kepada tanaman gitu. Jadi langsung saja, pada sore hari ini saya berada di lokasi perkandangan Bapak Sumarno yang bertempatan di sekitar Joyo Grand atau dan sekitarnya. Tapi di sini pada intinya bahwa saya mau memperlihatkan atau mau memperkenalkan kepada teman-teman bahwa di lokasi perkandangan ini, lokasi perkandangan Bapak Sumarno ini ada usaha ternak sapi potong dengan berbagai ragam umur. Ada yang 1,5 tahun dan lain sebagainya. Jadi dari usaha ternak sapi potong ini, yang pertama tujuan untuk menghasilkan daging dan lain sebagainya, tetapi di sini ada hasil samping yang bisa kita lihat bersama di sini, di mana hasil samping dari peternakan ini atau dalam hal ini kotoran ternak di lokasi peternakan Bapak Sumarno ini dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos itu feses ini diolah menjadi pupuk kompos dan diaplikasikan ke tanaman jeruk, kacang-kacangan, dan tanaman padi dan jagung. Nah, setelah hasil samping dari tanaman padi, jagung, dan kacang-kacangan,
Nah, hasil samping tersebut diolah menjadi pakan ternak dan diberikan kembali ke ternak. Jadi konsep dari usaha peternakan Bapak Sumarno ini memiliki konsep sistem pertanian terpadu. Dalam hal ini adalah integrasi antara sapi dan tanaman pangan yang terdiri dari jagung, tanaman padi, dan kacang-kacangan serta jeruk. Jadi saya pikir itu saja. Nanti untuk bagaimana implementasi dari pupuk kompos itu sendiri, nanti kita akan ke lahan sebelah sana, karena di sebelah sana kita nanti akan saksikan bahwa ada yang namanya tanaman pangan yang diusahakan oleh Bapak Sumarno sendiri, di mana pupuk yang digunakan itu berasal dari pupuk kompos yang ada di kandang ini. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya berada di lahan atau tempat budidaya tanaman kacang tanam milik Bapak Sumarno. Jadi baik, tanaman kacang ini dengan proses pengolahan yang kita bisa lihat bersama, saya pikir sangat bagus, dan pupuk yang digunakan itu berasal dari pupuk kompos, yang dimana pupuk kompos itu diolah dari kotoran ternak sapi milik Bapak Sumarno sendiri. Jadi pupuk feses atau kotoran sapi itu diolah menjadi pupuk kompos dan diaplikasikan ke tanaman kacang tanah ini. Nah, dimana kacang tanah ini nantinya setelah dipanen, hasil sampingannya diberikan kembali kepada ternak sapi yang diusahakan oleh Bapak Sumarno. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, atau itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kondisi atau lokasi peternakan dengan integrasi antara ternak dan tanaman pangan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam.